Hai Pisces, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Pisces, ini adalah general reading untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ingat, karena general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana ya. Jangan memaksakan jika tidak memahami apa yang disampaikan ya. Kemudian di sini aku akan bacakan situasi percintaan ya, love life untuk yang single dan yang berpasangan ya. Kira-kira 3 bulan seperti apa? Nanti aku akan membacakan untuk situasi finansialnya 3 bulan ke depan. Dan ini aku sampaikan juga di tiap zodiak bahwa ke depannya aku akan membacakan love life secara umum saja. Tidak aku pisahkan antara yang single atau berpasangan. Karena biasanya pembacaannya itu kira-kira sama sih sebenarnya. Atau ada hubungannya, atau ada benang merahnya gitu. Jadi kayak berkesinambungan gitu ya. Jadi aku bacakan saja secara umum, resonate atau tidak ya sudah gitu ya. Gitu ya, oke. Kita langsung menuju ke pembacaan untuk Pisces, Sun, Moon, Rising, atau Venus yang single ya. Di sini aku melihat ada energi Aries itu kuat ya. Kemudian energi Sagittarius, energi Libra, Leo. Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Baik, Pisces, kalau aku lihat di sini, buat kalian yang single ya, situasi percintaan atau love life 3 bulan ke depan, kalian itu memang single, tapi aku tidak melihat kalian itu benar-benar tidak ada yang sedang mendekat gitu. Tidak benar-benar single sih sebenarnya. Ya, officially mungkin single, tapi aku melihat kalian itu sebenarnya terjebak di third party situation ya. Bisa jadi kalian berurusan dengan orang yang sudah punya pasangan. Atau di sini kalian itu dihadapkan pilihan. Atau bisa juga kalian itu adalah salah satu pilihan mereka. Tapi di sini kuat sekali energi third party situation-nya. Dan di sini aku melihat ada orang yang ingin berusaha mempertahankan hubungan ini meskipun ini sudah jelas sulit karena yaitu tadi third party situation gitu ya. Karena ya harus terlibat dengan situasi itu loh, third party itu gitu ya. Di sini aku melihat third party situation itu, cinta itu di sini cinta. Ini nggak tahu cinta segitiga atau, tapi aku melihat di sini bukan hanya 2 orang gitu loh, ada orang lain ya yang terlibat di hubungan ini juga. Diketahui atau tidak diketahui gitu ya. Cuman cinta yang seperti ini ya, itu pertama dilematis, kedua justru malah menyakiti kalian. Itu yang kulihat di sini. Terlibat dalam third party situation di sini atau menjadi pilihan di sini itu sebenarnya menyakiti kalian. Ya, sepertinya memang mereka punya yang lain, mungkin kalian bukan satu-satunya. Tapi kalian pasti tahu apakah ini kalian pasti tahu apakah ini resonate atau tidak sama kalian. Kalian kan tahu ya, kalian terjebak pada third party situation atau tidak. Kalau aku lihat di sini harusnya kalian tahu ya. Nah, hal itu seperti justru menyiksa kalian karena kalian merasa kalian tidak bisa memiliki orang tersebut. Kalian mencintai mereka, kalian ingin memiliki mereka sepenuhnya, tapi itu tidak bisa. Kalian tidak bisa memiliki mereka sepenuhnya dan itu yang menyakiti kalian gitu. Ya, itu yang kulihat di sini. Mempertahankan hubungan ini seperti ini terus itu menyakiti memang. Kalian terluka. Jadi kayak merasa tidak punya pilihan. Seharusnya sih ada ya pilihan, maksudnya kita semua itu punya pilihan ya, tapi memang pilihan itu tidak selalu mudah gitu aja sih. Pilihan itu tetap ada. Orang aja yang merasa dia tidak punya pilihan, itu karena dia tidak melihat pilihan yang mudah ya, memang seperti itu ya kan. Hidup itu biasanya tidak memberikan pilihan yang mudah gitu. Kayak gitu sih. Jadi di satu sisi kalian mencintai orang ini, di sisi lain berada di hubungan ini tuh terus menyakiti kalian sih memang. Karena ini kayak nggak kemana-mana, tapi perasaan itu semakin besar, perasaan ingin memiliki kayak gitu. Ya, jadi cinta yang
malah menyakitkan kalau aku lihat di sini. Kemudian di sini aku melihat sepertinya ada yang akan membuat langkah serius ya untuk hubungan ini. Aku melihat ada orang yang ingin membuat keputusan besar untuk hubungan ini. Apakah meninggalkan hubungan ini atau melanjutkan hubungan ini gitu ya. Tapi akan ada keputusan soal itu gitu. Itu semua kembali sama kalian ya. Di sini aku melihat ada orang yang dia tahu situasi ini sulit. Dia tahu ini dia tahu ini tidak fair untuk yang lain gitu loh. Ya. Karena seperti yang aku bilang ini third party situation gitu kan. Dia tahu ini sulit juga mungkin ya dijalani seperti ini terus gitu loh. Tapi dia kayak agak rakus ya di sini, ingin mempertahankan. Ya, jadi aku melihat dia itu tidak bisa memilih, tapi dia ingin semuanya. Ya iyalah, nggak bisa memilih dan ingin semuanya. Ada loh orang yang tidak bisa memilih, ya udah gue nggak memilih semuanya aja sekalian. Ada yang kayak gitu ya, tapi ini tidak bisa memilih dan semuanya ingin dia miliki lah intinya. Nggak bisa menentukan pilihannya, semuanya ingin dia rengkuh. Itu namanya sih greedy ya, kayak maruk gitu loh. Rakus gitu ya. Seperti itu. Dan ya itu sebenarnya sikap yang egois ya. Dia tidak fair sama orang lain. Dia hanya mempertimbangkan. Dia hanya memikirkan desire-nya aja. Intinya gitu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi ini energi yang ingin mempertahankan apapun yang terjadi ya. Walaupun hubungan ini terus disembunyikan, walaupun hubungan ini ya dijalani seperti ini saja gitu loh. Kalau ada yang menjadi simpanan ya menjadi simpanan terus gitu loh. Kalaupun itu harus ditempuh, orang ini kayak cenderung memaksakan gitu. Walaupun ada orang lain yang terluka di situ ya. Jadi di sini kalau aku lihat udah jelas sih. Energi yang posesif ya. Posesif di sini tuh tidak mau melepaskan, tapi dia sadar dia tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik mungkin gitu. Tidak bisa memberikan kepastian itu bisa jadi ya kan. Kayak gitu sih ya. Jadi di sini adalah energi mempertahankan hubungan ini meskipun ya tahu bahwa ini adalah third party situation gitu. Selanjutnya yang aku lihat di sini ada Five of Pentacles di bottom of the deck ya. Ini ada Five of Cups, Nine of Wands. Di sini ada Nine of Wands dan di sini juga ada Nine of Wands ya, Prince of Wands. Jadi ini kelihatannya energi hubungan ini tuh menyakitkan ya, udah jelas. Five of Pentacles, Five of Cups gitu ya. Hubungan yang menyakitkan tapi masih terus ingin dipertahankan. Ini sih kalau aku lihat dia hanya fokus sama desire-nya dan obsesinya. Tapi dia tidak memikirkan perasaan yang ada di situ. Mungkin bisa jadi perasaan orang lain gitu. Ya jadi buat yang single nih yang aku lihat ini love life-nya menyakitkan sih kalau mau mempertahankan kayak gini terus gitu. Ya. Menyakitkan tapi nggak bisa melepaskan. Dia merasa tidak bisa melepaskan. Sebenarnya itu pilihannya sendiri, dia tidak mau melepaskan. Bukan berarti tidak bisa, tapi memang tidak mau melepaskan, gitu ya. Oke. Kalau aku lihat di sini, orang ini kelihatan bersikeras untuk mungkin untuk mempertahankan kalian bisa jadi.
Ingat ini general reading, energi juga bisa vice versa. Kalau kalian sedang tidak berkomunikasi dengan orang ini, sepertinya akan kedatangan komunikasi, ada pergerakan di sini. Karena orang ini masih belum mau melepaskan, jadi masih akan terus menggenggam dan berusaha mengejar gitu ya. Balik lagi ini general reading, energi bisa vice versa, bisa saja itu energi kalian atau orang yang punya situasi sama kalian ya. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan the tower di sini ya, sama two of wands. Bisa jadi kemungkinan akan ada konflik ya. Konflik untuk apa ya? Konflik di sini itu ini kan kayaknya mau ada usaha untuk rekonsiliasi kalau kalian sedang tidak berbicara atau tidak sedang berkomunikasi ya. Nah, aku melihat di sini kayaknya ada potensi terjadinya konflik saat kalian bertemu lagi atau berusaha rekonsiliasi itu. Dan konflik ini bisa juga dihadapi ya untuk kepastian hubungan ini gitu. Suka tidak suka karena ini sudah terlibat atau terjadi ya. Sudah berada di third party situation lah ya, karena sudah berada di situ. Jadi pada akhirnya ini akan menemui konflik juga kan gitu. Apakah konflik di sini untuk menentukan siapa pemenangnya aja, pemenangnya kayak perlombaan aja gitu kan. Tapi konflik di sini bisa jadi karena ada yang ingin kepastian hubungan gitu. Itu bisa jadi. Tapi yang namanya third party situation pasti akan menghadapi konflik ini sih. Oke, jadi itu yang kulihat di sini. Untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising atau Venus yang single ya, kita akan langsung menuju ke yang berpasangan. Oke, untuk Pisces yang sudah berpasangan, di sini aku akan bacakan ya. Seperti yang single tadi ya, ada kesamaan, ada hubungannya, ada benang merahnya ya. Di sini aku melihat kalian dihadapkan dua pilihan ya. Kalian bingung dengan pilihan yang ada ya. Sepertinya kalian dihadapkan pada third party situation. Kalian sudah punya pasangan, tapi kayaknya ada orang lain juga yang punya situasi sama kalian di love life ini ya, di love life kalian gitu. Dan di sini kalian bingung. Apapun jalan yang ditempuh, sepertinya akan ada hati atau pihak yang terluka. Ya iya, karena dari awal sudah masuk ke third party situation itu gitu ya. Jadi di sini kalian bingung harus memutuskan pilihan yang mana gitu loh, harus memutuskan pilihan yang mana. Ya, intinya di sini kalian pun merasa terluka. Kalian mau melangkah itu, kalian terluka dengan melihat orang yang kalian sayangi, kalian cintai itu terluka gitu kan. Kalian mau stay di situ pun tetap ada yang terluka dan kalian juga ikut terluka ya kan. Jadi sama aja. Apapun jalannya, kalian merasa kalian tetap terluka dan tetap ada yang terluka juga gitu ya, orang yang kalian cintai di sini gitu. Di sini aku melihat kalian seperti tidak mau melepaskan seseorang ya di sini. Kalian ingin apa ya? Di sini kayak ingin terus mempertahankan hubungan kalian dengan orang itu meskipun mungkin kalian sudah tidak available atau ya intinya kalian sudah punya pasangan gitu ya. Bisa juga di sini orang tersebut ya, orang lain yang punya affair sama kalian itu ya, mereka tidak mau melepaskan kalian. Bisa jadi kayak gitu. Ya balik lagi ini juga general reading ya. Bisa jadi memang kalian tidak mau putus atau mengakhiri hubungan kalian yang lain ya dengan orang lain, bukan dengan pasangan kalian ya. Kalian tidak ingin memutuskan third party situation itu. Dan di sini aku melihat ada orang yang juga tidak ingin kehilangan kalian. Apakah ini pasangan kalian yang ingin tetap mempertahankan kalian atau ya siapa gitu di sini, karena ini kan third party situation ya. Kemungkinan pasangan kalian juga sih. Mereka akan mempertahankan kalian di sini.
Mereka kayaknya udah tahu deh kalian itu punya yang lain gitu. Mereka mungkin sudah tahu kalau kalian itu membelot, membelot. Kalian itu sudah berpaling ke yang lain itu mereka tahu, tapi mereka akan mempertahankan kalian dengan segala cara di sini. Walaupun mereka tahu mereka bukan satu-satunya di hidup kalian ya, di kisah cinta ini gitu. Tapi ya balik lagi, kalian merasa dilematis, kalian masih mencintai orang lain, dimana itu bukan pasangan kalian yang di sini gitu. Dan kalian tidak ingin kehilangan mereka gitu ya. Oke. Kita lihat apa yang ada di sini. Aku shuffle kartu. Hubungan ini emang berat ya. Iya berat karena harus memilih antara pasangan. Kalau kalian sudah berada dalam pernikahan ya antara pernikahan kalian atau orang lain itu gitu ya. Berat karena harus membuat pilihan yang sulit ini. Gitu, harus menghadapi pilihan yang sulit ini. Gimana ini seperti yang aku bilang ini agak marok gitu loh. Sorry ya. Apa adanya aja. Oke. Jadi pasti akan menemui konflik di sini. Pasti akan menghadapi konflik ini, kompetisi ini gitu ya. Karena ini udah melibatkan itu tadi, dua orang lain di luar sana, dua orang di luar sana, satu pasangan kalian satu ya. Jadi pasti ada konflik dan kompetisi ini ya. Oke. Kemudian di sini aku melihat ini kayak apa ya, orang yang dilematis aja gitu loh. Dia terlalu banyak inginnya. Terus dia tidak bisa memilih. Dia hanya memikirkan keinginannya. Terus dia nggak sadar dia sudah egois sama orang lain gitu. Ya di sini kan kelihatan banyak maunya. Dan dia mau mempertahankan semua keinginannya itu, mempertahankan semua itu di tangannya. Padahal dia harus memilih, karena kalau tidak, itu artinya dia egois, gitu. Seperti itu. Jadi, banyak maunya dan tidak mau kehilangan satupun. Itu yang kulihat di sini. Yaitu energi greedy ya. Kayak maruk gitu jadinya. Ini mengingatkan aku sama serial Layangan Putus gitu loh. Dia tidak bisa melepaskan simpanannya. Simpanan gak enak banget ya bahasanya. Tidak bisa melepaskan apa ya? Itu bahasanya apa enaknya kalau nggak simpanan apa ya? Cintanya yang lain lah ya. Cintanya yang lain. Cinta tersembunyi, tidak bisa melepaskan apa ya? Selingkuhannya gitulah ya. Tapi dia juga tidak mau melepaskan pasangan resminya gitu. Kan dia maruk kalau kayak gitu. Sedangkan oke lah mungkin selingkuhannya rela gitu diduakan gitu kan. Ya tapi itu paling di awal doang. Nanti kesana-sana pasti dia akan menuntut lebih gitu loh. Untuk menjadi the one and only gitu kan. Untuk menjadi satu-satunya gitu. Nah sementara kalau pasangan resminya itu kan dia udah bilang dia nggak mau. By the way, aku kasih tahu dulu ya. Aku nonton Layangan Putus itu karena diracun orang ya. Sebenarnya aku nggak ngikutin dari awal gitu. Oke. Nah, pasangan resminya itu, Kinan itu ya kan, di serial itu dia udah bilang dia tidak mau diduakan. Dan dia meminta Aris atau pasangannya itu untuk memilih gitu loh. Dia atau ya itu simpanannya itu gitu. Kinan atau simpanannya itu gitu. Kinan atau cintanya yang lain itu, third party situationnya itu gitu. Seperti itu. Jadi apa ya? Kan itu harus dihargai ya bahwa pasangannya itu tidak ingin diduakan. Jadi pasangannya sudah meminta Aris itu ya untuk memilih gitu. Tapi Aris ini marok gitu loh.
dia nggak mau melepaskan pasangannya, tapi dia juga tidak mau mengakhiri hubungannya dengan third party-nya itu gitu loh. Jadi itu maruk sih. Ya kayak gitu itu. Nah, yang aku lihat di sini ini pasangannya kalian sih mungkin akan mempertahankan kalian semaksimal mungkin ya. Mereka akan tetap menggenggam kalian dan tidak mau memutuskan kalian gitu ya. Apapun yang terjadi, mereka akan berkompetisi untuk tetap mempertahankan kalian walaupun kalian punya yang lain. Itu yang aku lihat di sini. Atau mungkin ada orang yang seperti itu, bisa jadi kalau kalian punya pasangan third party situation yang cukup posesif gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Oke, jadi itu nggak fair lah. Artinya kalau dia mau semuanya, dia tidak bisa memilih dan dia tidak memikirkan perasaan orang lain di situ, hanya memikirkan keinginannya, itu artinya dia maruk gitu. Ya. Jadi itu loh yang aku bilang, bukan tidak ada pilihan, emang dia aja yang tidak bisa tegas dalam memutuskan. Ya, tidak dewasa dalam membuat keputusan gitu. Kelihatan tidak dewasa ya, maksudnya oke lah ya, kita agak nggak enak juga ya ngomong orang tidak dewasa ya, tapi ya faktanya gimana dong? Intinya dia cukup egois gitu loh. Bukan tidak ada pilihan, memang pilihan itu sulit, apalagi kalau kita marok itu makin sulit lagi memilih gitu kan. Oke, itu aja untuk Pisces, Sun, Moon, Rising atau Venus yang sudah berpasangan. Kita akan lanjut ke finansial ya. Oke. Sorry ya. Pisces ya. Saat aku buka soal finansial, yang keluar itu adalah situasi love life di mana kalian menghadapi konflik itu ya, termasuk konflik internal, konflik batin, di mana kalian ingin kembali sama orang lama, sama cinta lama kalian. Itu yang kulihat di sini ya. Banyak konflik di sini, banyak perdebatan ya. Jadi kayak situasi yang melelahkan karena harus dihadapkan oleh banyak konflik. Konflik dengan orang, mungkin konflik dengan pasangan, lalu konflik dengan diri sendiri, perdebatan dalam diri gitu loh ya. Kayak gitu sih ya. Dan di sini aku melihat untuk situasi finansial kalian, karena kalian itu terbelah pikirannya ya. Kalian sedang lelah sama situasi kalian, merindukan orang lain, mengamati orang lain dari jauh ya kan. Dilema sama keadaan kalian, jadinya kalian juga nggak terlihat cukup fokus di pekerjaan, yaitu berimbas juga sih sama situasi finansial kalian. Situasi finansial kalian kelihatannya nggak terlalu oke di sini, tetapi mungkin di sini kan aku melihat kalian kayak terpuruk gitu loh. Ada hubungan yang berakhir lalu keterpurukan. Kalian berusaha bangkit dari keterpurukan ini, walaupun rasanya berat, tapi ya kalian mau berusaha, kerja ya, berusaha untuk kerja keras aja, bangkit lah ya. Bangkit untuk bekerja, bangkit untuk melanjutkan impian kalian lah ya, dalam hal ini, pencapaian di materi, finansial gitu kan, karir gitu. Aku melihat di sini kalian berusaha keras banget untuk bangkit sih memang, setelah terpuruk ini. Kalau dari sisi pekerja keras, dia pekerja keras sih kalian, kelihatannya di sini ya. Terus aku melihat di sini mungkin di tempat kerja kalian banyak kompetisi ya. Kalian juga harus bekerja keras untuk menghadapi kompetisi dan konflik itu, bisa jadi ya. Untuk ya ini mencapai kesuksesan materi sesuai dengan ekspektasi kalian. Jadi King of Pentacles dari Prince of Pentacles ke King of Pentacles gitu. Jadi ini kayaknya kompetisi dan tantangan di tempat kerja juga sih. Jadi mungkin di tempat kerja kalian juga menghadapi cukup banyak ini ya, konflik gitu bisa jadi. Dengan rekan kerja, dengan orang lain lah ya, dengan rekan kerja. Tapi di sini kalian kayak terus berlari, terus berjalan gitu kan, walaupun berat, tapi terus melangkah karena kalian punya ekspektasi yang tinggi ini gitu.
Jadi kelihatannya 3 bulan ke depan itu kalian melakukan usaha besar-besaran sih untuk tetap mempertahankan pekerjaan kalian dan situasi finansial kalian. Kelihatan kalian itu memberikan ekstra energi di situ. Tapi ada hasilnya ya. Hasilnya cuman mungkin awalnya tidak sesuai dengan kerja atau effort yang kalian berikan di situ. Jadi kalian harus bekerja ekstra keras untuk mendapatkan Six of Pentacles ini. Six of Pentacles ini memang sepertinya tidak sesuai dengan kerja keras kalian itu gitu loh. Masih kurang gitu loh. Tapi bukan kecil ya, cuman gimana ya? Kayak ada orang yang dia memberikan usaha 5 untuk mendapatkan 10, ada orang yang harus memberikan usaha 9 untuk mendapatkan 10 gitu loh. Usahanya lebih besar untuk mendapatkan 10. Nah, kalian itu kayak gitu. Bukan belum sesuai dengan ekspektasi ya, tapi agak nggak sesuai dengan kerja kalian yang ekstra tadi gitu. Gitu sih. Cuman cukup gitu. Oke juga gitu loh. Tapi mungkin normalnya dengan kerja yang seperti itu kalian bisa mendapatkan yang lebih lagi gitu. Itu aku bilang awalnya ya. Awalnya terlihat belum sesuai dengan kerja kalian yang ekstra tadi, tetapi oke juga ya, bagus juga. Sebenarnya bisa mencukupi juga, setidaknya mencukupi apa yang kalian butuhkan gitu lah ya. Kayak gitu. Oke, itu saja untuk kalian Pisces Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Untuk situasi finansial atau keuangan 3 bulan ke depan. Good luck buat kalian ya. Semoga ya dikuatkan dan diberikan yang terbaik gitu kan. Ditunjukkan jalan yang terbaik ya. Oke, good luck, bye.